Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas tentang kitab Al-Azkar sebagaimana biasa di dalam kajian di dalam malam Ramadan ini. Ya, sambil teman-teman mungkin ada yang tadarus, mungkin melakukan aktivitas lain. Ya, mungkin alangkah baiknya teman-teman juga sambil mengikuti kajian kitab Al-Azkar ya. Nah, di sini pembahasannya tidak terlalu banyak. Mungkin besok, insya Allah besok kita akan memasuki pembahasan tentang zikir-zikir apa saja yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Nah, ada yang zikir yang simple, pengucapannya mudah, ringan untuk diucapkan, tapi berat timbangannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu paling disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana diajarkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Nah, itu nanti dijelaskan besok. Nah, untuk hari ini Imam Nawawi menekankan tentang fasal yang membahas faslun, yaitu tentang fasal fi tahrij ahadisil kitab, yaitu membahas tentang tahrij, penilaian hadis dalam kitab, hadis-hadis di dalam kitab. Jadi apa isi itu tahrij ya? Kata tahrij ini sebenarnya mengeluarkan hadis dari sumber-sumber yang ada. Itu kalau misalkan kita mau simpelnya ya, akhraja yukhriju di situ adalah mengeluarkan. Asal kata daripada af'ala. Tahrij ini bukan af'ala yuf'ilu, kharaja yukhariju, fa'ala yuf'ilu taf'ilan. Jadi isi masdarnya taf'ilan, tahrijan. Salah. Jadi mengeluarkan di situ artinya. Ada beberapa kandungan sebenarnya makna kata daripada fa'ala yufa'ilu. Salah satunya kalau misalkan qata'a yuqatti'u, itu dia memotong seperti ini. Artinya memotong. Cuman kalau mau lebih lebih luas lagi artinya, dia memotongnya seperti ini. Jadi bukan memotong lagi, tapi mencincang itu. Kalau nazzala yunazzilu artinya turun, cuma secara berangsur-angsur. Kalau anzala yunzilu itu artinya turun sekaligus. Kalau nazzala yunazzilu artinya turun secara berangsur-angsur. Nah, kalau kharaja yukhariju artinya
mengeluarkan ya istilahnya step by step, seperti itu ya kan. Kemungkinannya sih seperti itu. Nah, kalau dalam istilah ilmu fikih yang mungkin kita simpelnya kalau kita mau pahami, itu mengeluarkan hadis-hadis yang ada itu disandarkan kepada sumber-sumber kitabnya. Jadi misalkan hadis an-nadhafatu minal iman misalkan. Nah, seperti itu. Itu sumbernya dari mana? Nah, itu mesti harus tahu rujukan sumber hadis itu dari mana. Kalau misalkan dia sumber hadisnya dari kitab Khamsah dan lain sebagainya yang sudah masyhur, itu sudah otomatis orang bisa menilai seperti itu. Karena penting kita para mubaligh, para dai dan lain sebagainya mengetahui sumber-sumber hadis itu diambil dari mana. Misalkan hadis Sahih Bukhari ke Muslim, kemudian ada Qutni dan lain sebagainya gitu. Nah, di sini akan dibahas tentang sumber-sumber hadis yang diambil oleh Al-Imam Nawawi di dalam kitabnya yang ditulis di dalam kitab Al-Azkar. Karena ini bukan kitab ini hadis-hadisnya bukan merupakan rujukan daripada hadis sebenarnya seperti itu, tapi kitab ini adalah kalau posisinya itu adalah idhofiyah. Jadi idhofi, bukan usuli ya, bukan yang primer. Kalau dalam ilmu hadis ya kan, dia idhofi yang membahas masalah zikir-zikir. Ada kitab idhofi itu yang membahas masalah fikih saja. Yang ada yang primer itu, kalau primer yang memang dia sandaran usulul Islam, itu sandaran ahli hadis itu kitab Sahih Bukhari, Muslim, kemudian Sunan Abu Daud dan lain sebagainya, Sunan An-Nasai. Itu rujukannya jelas, nanti akan disebutkan di sini. Nah, tapi kalau yang idhofi itu contoh kitab Al-Um di situ. Kemudian itu pembahasannya masalah fikih, nggak masuk dalam kitab Ushul Islam. Kemudian kitab Al-Azkar itu yang membahas tentang zikir-zikir di situ. Nah, kemudian kitab apalagi Riyadhus Shalihin, Hadisul Arba'in. Nah, itu kitab-kitab sekunder atau Bulughul Maram. Nah, itu kitab-kitab sekunder yang membahas tentang hukum-hukum, zikir-zikir, keutamaan-keutamaan yang lain. Tetapi rujukannya, nah di situ biasanya ditulis hadis Sahih Bukhari nomor berapa seperti itu. Nah, itu yang akan dibahas di sini oleh Al-Imam Nawawi. I'lam, ketahuilah, annama azkuruhu fi hadhil kitab minal ahadisi, bahwasanya semua yang diketengahkan, yang saya masukkan di sini, yang saya sebutkan fi hadzal kitab, pada kitab ini, minal ahadis, dari hadis-hadis, udifuhu ila kutubil masyhurati, yang mana saya sandarkan pada kitab-kitab yang masyhur. Kitab-kitab hadis ini yang dimaksud ini adalah kitab-kitab hadis yang masyhur, wa ghairiha, dan juga selain daripada kitab-kitab yang masyhur, mimma qaddamtuhu, sebagaimana yang telah saya ketengahkan sebelumnya. Sumaka nafi sahihai, selanjutnya bagi hadis yang terdapat di dalam dua kitab sahih, yaitu Al-Bukhari wal Muslimin, kitab Bukhari
dan kitab Muslim, au fi ahadihima, atau salah satu daripada keduanya. Aqtasiru, saya dengan ini sengaja ala idhofatihi, menyandarkan kitab ini ilaihima, kepada kedua kitab sahih tadi, Bukhari dan Muslim, li husulil ardi, untuk menggapai tujuan utamanya. Jadi bukan semata-mata Imam Nawawi mengarang kitab zikir itu hanya untuk ketenaran beliau pribadi yang mana isinya itu dari karangan otak kepalanya sendiri, enggak. Tetapi beliau menegaskan di sini adalah hadis yang terkandung di dalam kitab ini adalah hadis-hadis yang diambil dari kitab-kitab yang masyhur Imam Bukhari dan Imam Muslim. Disinilah bentuk ketawaduan, kerendahan hati seorang Imam Nawawi yang memang betul-betul pakar di dalam bidang ilmu fikih dan juga hadis, juga tetap mengambil pada ulama-ulama sebelumnya, pendapat ulama-ulama sebelumnya. Walaupun di dalam beberapa kitab yang beliau tulis, seperti kitab Tahrir, kemudian kitab Al-Majmu' di situ, itu juga banyak berbeda pendapat dengan Imam Syafi'i, juga mengambil daripada imam-imam yang lain, yang mana itu pun juga dibenarkan oleh ulama-ulama, baik itu dari kalangan mazhab Syafi'i sendiri ataupun di luar daripada mazhab Syafi'i. Nah, tujuannya bukan untuk istilahnya menyombongkan diri atas kepakaran beliau, tidak, tapi untuk mencapai tujuan yang utama pada penulisan kitab ini, wa huwa sihhatuhu. Tujuan utamanya adalah kesohihan daripada apa yang terkandung dalam kitab ini. Utamanya yaitu kesohihan hadisnya. Kalau sudah kesohihan hadisnya, otomatis seseorang tersebut mengamalkan apa yang dibahas di sini, seperti zikir-zikir yang diketengahkan, nantinya akan enak untuk diamalkan. Orang tidak ragu lagi di dalam mengamalkan zikir-zikir yang ada di dalam kitab ini. Fa inna jami'a ma fiha sahihun. Mengingat, nah di sini beliau menegaskan jami'a ma fiha, semua hadis yang terdapat dalam kitab Bukhari dan Muslim, sahihun, predikatnya adalah sahih. Jadi yang namanya kitab sahih dan kitab sahih Bukhari dan Muslim itu sahihnya itu qat'i. Itu kalau kitab selain daripada sahih Bukhari dan Muslim, itu kitabnya sahihnya nadhari. Jadi bukan sahihnya itu gini, qat'i di sini 100% dia benar selepas daripada Al-Qur'an, tanpa perlu orang awam mikir lagi seperti apa gitu kan, ini kayak gimana, itu qat'i maksudnya. Jadi ya orang awam pun bisa baca itu kan, dia katakan sahih dari Sahih Bukhari dan Muslim, otomatis sudah nggak usah riwah lah kayak gitu. Itu sudah di bawah dari step sedikit daripada Al-Quran. Tapi kalau di luar dari itu nazori, namanya harus orang yang memang betul-betul paham di dalam bidang hadis seperti itu. Nah, makanya ada kitab sunan itu ditahrij balik oleh beberapa ulama, salah satunya Syekh Nasaruddin Albani di situ mentahrij, menilai hadis itu ini di dalam kitab ini, kemudian kitab ini dan lain sebagainya, seperti itu, kedudukan hadisnya seperti apa itu. Kemudian
Wa amma makana fi ghairihima, dan adapun nukilan, semua nukilan fi ghairihima, selain daripada Sahih Bukhari dan Muslim, faudifu ila kutubis sunani wa shibhihima, dan saya sandarkan kepada kitab-kitab sunan wa shibhihima dan sejenisnya. Jadi kalau selain sunan itu ada musonaf. Nah, ada musonaf, ada musnad, itu ya. Ada anunya, ada ininya ya. Kalau musonaf itu ya saya belum begitu paham kalau misalkan musonaf. Kalau musnad itu ya berdasarkan periwayatannya, seperti itu. Kemudian di sini mubayyinan juga disertai dengan penjelasan sihhatahu wa husnahu, kesahihannya dan kehasanannya. Jadi hadis sahih dan hadis hasan yang diambil, yang disandarkan kepada selain daripada Bukhari dan Muslim, itu yang diambil daripada kitab-kitab sunan, kemudian kitab-kitab musonaf, kemudian apalagi kitab musnad, itu disertai dengan penjelasan kesahihan dan kehasanannya. Au dha'fahu, atau kedhaifannya, in kana fihi dha'fun fi ghalibil mawadi'i. Kalau misalkan au dha'fahu, atau doifnya di sini, ingkana fihi dhafun, kalau misalkan seumpamanya kedoifannya di situ fi ghalibil mawadi'i, terdapat di berbagai tempat, di berbagai mungkin periwayatan seperti itu. Wa qad aufulu an sihhatihi wa husnihi wa dhafihi. Dan terkadang juga ada beberapa orang yang terlupa menyebutkan kesahihannya, kehasanannya, dan kedhaifannya, seperti itu. Jadi kalau misalkan teman-teman mengamalkan hadis-hadis yang zikir-zikir yang ada di kitab ini, sekali lagi pengarang kitab ini Imam Nawawi betul-betul menegaskan sumber-sumbernya seperti apa. Jadi memang tidak perlu diragukan lagi itu. Wa'lam anna sunana Abi Dawud, ketahuilah bahwa sesungguhnya Sunan Abi Dawud min aksari ma'angkulu minhu, yang mana mayoritas kami nukil daripada Sunan Abu Dawud tersebut, daripada kitab tersebut. Wa qad rawaina, dan kami telah menerima dan menerima riwayat anhu, dari Abu Dawud, annahu qala, bahwasanya Abu Dawud telah berkata, zakatu fi kitabi, saya telah menuturkan, saya telah menyebutkan fi kitabi, di dalam kitabku, kata Abu Dawud di sini mengatakan as-sahiha, yaitu kitab hadis-hadis yang sahih. Jadi di dalam Sunan Abu Dawud itu, Abu Dawud juga menegaskan kepada Imam Nawawi di sini kalau tidak salah, bahwa yang dituliskan di dalam kitabku di sini adalah hadis-hadis yang sahih. Ini kan kepada saya lupa sih kepada siapa Imam Abu Dawud di sini mengatakan, tetapi di sini disebutkan kami telah meriwayatkan daripada Abu Dawud di sini. Wa ma yashbuhuhu wa ma yuqaribuhu, dan apa yang serupa dengan hadis sahih tersebut atau yang mendekatinya, seperti halnya mendekati hadis sahih. Jadi kalau misalkan itu ada sahih li ghairi, sahih li dzati, ada sahih li ghairi. Kemudian hasan, ada hasan li dzati, juga ada hasan li ghairi.
yang mana mendekati lah seperti itu. Wa makana fihi dha'fun syadidun, kalau misalkan seumpamanya terdapat di dalam kitab tersebut, di dalam kitab Sunan Abu Daud tersebut dha'fun syadidun, yaitu predikat hadis yang betul-betul dhaifnya betul-betul rendah, itu bayantuhu, maka saya akan menjelaskannya dengan sedetail-detailnya. Wa malam azkur fihi syai'an, dan apabila saya tidak menjelaskan predikatnya, fahuwa shalihun, maka predikat hadis tersebut dapat dipakai sebagai hujjah. Wa ba'duha ashahu min ba'dihin, dan sebagian yang lainnya itu lebih kuat daripada yang hadis sebagian yang lainnya. Wa hadza kalamu Abi Dawud, dan inilah pernyataan daripada Imam Abu Dawud. Wa fihi faidatun hasanatun, dan di dalam kitab ini kita bisa mendapatkan manfaat yang baik, yuhtaju ilaiha, yang dibutuhkan terhadap faidah-faidah yang baik tersebut, sahibu hadil kitab wa ghairuhu, terhadap orang-orang yang mempunyai kitab ini, wa ghairuhu, dan selain daripada orang yang mempunyai kitab ini. Wa hiya anna ma rawahu Abu Daud fi sunanihi wa lam yazkur dha'fahu. Dengan demikian, apa yang diriwayatkan oleh Abu Daud di dalam kitab sunan-sunannya tersebut, walam yazkur, tidak disebutkan dha'fahu, kedhaifannya, wa huwa indahu sahihun aw hasanun, maka menurut Abu Daud adalah sahih hasan. Wakilahuma, dan kedua predikat tersebut, sahih dan hasannya itu, yuhtaju bihi, selain daripada keduanya, yuhtaju bihi fil ahkam, bisa dijadikan fil ahkam, di dalam hukum-hukum, wa kaifa bil fadaili, dan juga terlebih lagi kepada fadailul a'mal. Jadi selain daripada keduanya, jadi selain daripada sahih dan juga hasan, itu juga bisa dijadikan landasan hukum-hukum, dan juga terlebih kepada fadailul a'mal. Jadi sahih, kemudian hasan. Nah, kalau misalkan di situ ada kedhaifan, ada hadis yang dhaif di situ, itu juga bisa dijadikan sebagai hujjah di dalam hukum-hukum. Nah, itu juga ada di dalam, kalau misalkan teman-teman sudah membaca kitab Sunan Abu Daud dan lain sebagainya, tidak seperti Sahih Bukhari dan Muslim. Di situ juga ada yang dhaif, ada yang dha'fun syadid. Itu. Fa iza taqarrara hadza, maka di sini kemudian ditegaskan kembali, fa mata ra'aita huna hadisan min riwayatin Abi Dawud wa laysa bihi tad'if fa'lam annahu lam yudha'ifhu wallahu a'lam. Kalau seumpamanya engkau melihat di sini di kitab ini hadis yang diriwayatkan dari Abu Dawud wa laysa fihi tad'if, dan di sini tidak disebutkan, tidak menyebutkan predikat
kedoifannya, fa'lam ketahuilah annahu lam yudha'ifhu, sesungguhnya Imam Abu Daud di situ tidak mendoifkannya. Wallahu a'lam. Yang mana di sini Imam An-Nawawi menutupnya dengan wallahu a'lam. Hanya Allah lah yang maha mengetahui. Jadi yang namanya Abu Daud ini gelarnya itu ya apa ya, seperti halnya Nabi Daud. Jadi kalau Nabi Daud itu yang bisa meluluhkan besi, sedangkan Abu Daud ini yang bisa meluluhkan hadis. Jadi hadis-hadis yang mungkin kita anggap sulit itu bisa ditaklukkan oleh Imam Abu Daud. Wa qad ra'aitu an uqaddima fi awalil kitab. Kami sengaja mengedepankan pada permulaan kitab ini baban, yaitu bab khusus fi fadilati dzikri mutlaqan, pada keutamaan zikir mutlaqan secara mutlak. Azkuru fihi atrafan yasiratan, yang mana saya menjelaskan di dalam kitab ini atrafan yasiratan, sedikit penjabaran, tauifatan sebagai pendahuluan daripada pembahasan lima ba'dahu yang berikutnya. Summa azkuru maksudal kitab fi abwabiha, yang mana saya akan menjelaskan maksud kitab ini fi abwabiha pada babnya masing-masing. Wa akhtimu, maka di sini saya akan menutup Alkitab, kitab ini insyaallah taala, semoga Allah menghendakinya dengan izin Allah, fi babil istighfar, dengan bab istighfar. Jadi kitab ini nantinya akan ditutup dengan bab istighfar. Jadi meskipun kita nggak sampai nanti akhir daripada Ramadan ini, nanti akan terus kita lanjut kajian kitab Al-Azkar ini sangat penting sekali sih, bagus memang untuk kita pelajari, kita kaji, kita telaah, dan kita amalkan. Tafaulan, yaitu dengan harapan bi ayyuh timala nabihi, semoga kita diakhiri oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiqu, dan Allah lah yang maha memberikan taufik kepada umatnya. Wa bihis siqatu, dan hanya kepada Allah lah kita percaya. Wa alaihi tawakkaltu, dan hanya kepada Allah lah kita bertawakal. Wal i'timad, dan berpegang teguh. Wa ilaihil tafwid, dan hanya kepada Allah lah kita berserah diri. Wal istinadi, dan bersandar. Itu. Jadi kitab ini nanti pembahasannya simpel. Jadi amalan-amalan zikirnya pun simpel. Contoh di sini disebutkan ada 2 kalimat yang ringan diucapkan oleh lisan dan berat pada timbangannya, seperti itu. Yang mana 2 kalimat itu paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kalimatnya? Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Simpel aja. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ini hadis yang biasa kita temukan pada akhir di dalam kitab Sahih Bukhari. Itu kitab hadis Bukhari, dan hadis ini sebenarnya gharib, ya kan?
Jadi dalam kitab Sahih Bukhari itu hadisnya itu yang pertama kali inamal amalu binniyat itu hadisnya gharib. Kemudian di akhirnya ditutup dengan hadis ini juga hadisnya gharib. Gharib itu apa sih? Hadisnya itu tidak banyak yang meriwayatkan, cuma ada satu, mulai dari satu sahabat saja sampai ujung itu cuma satu saja, seperti itu. Nggak begitu banyak yang meriwayatkan. Beda dengan hadis yang masyhur seperti itu. Hadis masyhur hadis masyhur kemudian gharib. Masyhur, aziz, gharib. Itu dia. Sorry. Itu salah saya. Saya lupa yang aziznya itu. Jadi masyhur, aziz, gharib. Nah, itu salah satunya. Jadi teman-teman nggak usah terlalu bernafsu, mungkin iri ya, ada di seberang sana yang mungkin zikirnya aneh-aneh dan lain sebagainya, yang memang itu tidak tahu kita juntungannya dari mana, kemudian cara pengerjaannya, mengamalkannya pun terkesan ya belum ada landasan hadisnya, maka jangan ikut-ikutan seperti itu. Kita amalkan saja apa yang sudah memang betul-betul jelas, yaitu yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Kalau misalkan itu sudah jelas ada di dalam Al-Quran dan hadis, predikat hadisnya pun sahih, maka sudah tidak ada yang bisa diragukan lagi. Jadi kalau yang namanya Rasulullah SAW yang mengajarkan langsung kepada kita, nggak ada keraguan lagi pada kita untuk mengamalkannya, dan itu insya Allah akan dapat menghantarkan kita nanti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, sebagaimana yang saya akan sebutkan nanti besok kalau tidak insya Allah kalau nggak ada halangan, saya akan membahas tentang hadis-hadis yang berkenaan dengan bab zikir nantinya yang ada di dalam kitab Al-Azkar. Ini sudah nanti dibahas di sini. Zikir apa saja yang simpel, ringan diucapkan tapi berat timbangannya. Zikir yang paling afdol, yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu juga ada di sini dibahas. Bacaannya pun nggak sulit-sulit banget ya, nggak panjang-panjang gitu, tapi timbangannya berat. Itu memang sudah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mempermudah umatnya Rasulullah dalam menjalankan syariatnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.